atau mungkin juga dikarenakan Bu kuotanya nggak cukup, kalau buat on cam nggak apa-apa ya. Yang penting nanti bilang aja di room chat atau enggak bisa WA saya ya. Tapi yang bisa on cam tolong on cam ya. Terima kasih. Oke, silakan untuk ketua kelas bisa segera pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya, Putu. Oke, langsung saja saya absen ya. Adit Hikmatiar, ada? Hadir Bu, hadir. Oke. Agnes Abigail, Hadir, Bu. Anandira, Hadir, Bu. Angelika, Hadir, Bu. Anissa Wahuda, Hadir, Bu. Bagas Pratama, Hadir Bu. Clemenski Buana, Hadir Bu. Farhan Muhammad Abror, Hadir Bu. Ferdi Karta. Sudah ada Ferdi? Belum ya, Ferdi belum hadir ya. Inayah Nur Mutia. Hadir, Bu. Oke. Iqbal Arianto, Hadir Bu. Irsyad Nur Fadil. Hadir Bu. Oke. Jagat Satria. Ada Jagat? Belum ya. Lalu Jihan Lutfiah. Hadir, Bu. Kaila Devina Soraya. Hadir, Bu. Luna Lea Salsabil. Hadir, Bu. Muhammad Jofikri Fatur Rohmah. Hadir Bu. Hadir Bu. Iya. Muhammad Wildan Ali. Sudah ada Muhammad Wildan? Belum ya. Muhammad Aidil Ibrahim. Ada Muhammad Aidil? Belum ya. Oke, lalu Nadira Paramesti. Hadir, Bu. Oke. Nadia Indah Putri. Hadir, Bu. Oke. Natasia Andiniah. Ada Natasia? Oke. Belum ada ya. Naufa Naila. Hadir, Bu. Oke. Nia Angelina. Hadir, Bu. Novianti Rahayu. Hadir, Bu. Nur Hamdalah. Ada Nur Hamdalah? Belum ya. Nur Hamdalah. Nurul Aulia. Hadir, Bu. Oke. Putu Krisna. Hadir Bu. Richard Ahmad Maulana. Ada Richard? Belum ya. Sahat Tua Panjaitan. Hadir Bu. Sheila Sepia. Hadir, Bu. Viola Devrina. Hadir, Bu. Yoga Widya Karuna. Ada Yoga? Hadir Bu. Hadir. Zaskia Nabila Hadi. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal. Ada Muhammad Iqbal? Belum ya. Ada yang namanya belum saya panggil? Oke. Oke, kalau begitu, jika tidak ada nanti ketua kelas seperti biasa ya, nanti bisa di-list siapa aja yang nggak bisa hadir untuk pertemuan hari ini ya. Bisa langsung WA saya. Oke. Oke, kalau begitu sebelum kita masuk ke materi interaksi sosial, seperti biasa, adakah yang bisa menjelaskan ya, mau itu secara singkat ataupun lengkap terkait apa sih yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya?
Ada yang tahu? Silakan. Boleh secara singkat. Bu, kemarin kita belajar tentang hubungan sosial. Apa-apa, silakan ya. Ayo silakan. Yang bisa menjawab dapat nilai untuk penilaian sikap. Silakan yang bisa menjawab. Ada yang mau menjawab? Boleh, nggak usah terlalu panjang juga nggak apa-apa. Apa, siapa? Ada yang mau menjawab? Yoga. Yoga, Bu. Oke, Yoga silahkan. Kemarin kita belajar tentang apa? Kelompok sosial, komunitas sosial, terus teori-teori teori-teori apa namanya? Ilmu sosiologi berdasarkan para ahli, terus gejala sosial, penyimpangan sosial, terus sama apa lagi? Sama hubungan antara kelompok sosial dengan individu lainnya. Itu, Bu. Oke, terima kasih Udah. ya Yoga. Ya, Ada Bu, lagi sama-sama. yang mau menjawab? Silahkan. Adakah yang mau menjawab? Kemarin kita belajar ini, Bu. Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Tadi apa Bu pertanyaannya Bu? Maaf Bu. Siapa yang bisa menjelaskan terkait materi yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya? Kalau kalian menyimak, ya pasti kalian tahu apa sih yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Silahkan. Tentang ini Bu, menurut saya interaksi sosial, hubungan sosial, penyimpangan sosial yang contohnya kayak jika ada gotong royong di sebuah masyarakat, lingkungan masyarakat, dia tidak ikut, itu termasuk penyimpangan sosial. Kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih ya. Siapa tadi namanya? Adit ya? Iya, Bu, Adit Hikmat. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau menjelaskan? Saya Bu, saya mau nambahin. Oke, silahkan Inayah. Minggu lalu kita udah belajar bentuk hubungan sosial. Yang pertama hubungan antar individu. Ciri-cirinya dilakukan oleh dua individu, terdapat penyampaian pesan dan pemberi respon, cenderung membentuk komunikasi dua arah. Realitas hubungan antar individu dipengaruhi oleh identitas individu, status dan peran, dan kondisi alam dan lingkungan sosial. Oke. Terus yang kedua ada hubungan antar individu dan kelompok. Ragam hubungannya individu dengan kelompok dan individu dengan kelompok lain. Contohnya guru menjelaskan materi di kelas. Terus yang ketiga ada hubungan antar kelompok dan individu. Biasanya jenis hubungan ini dilakukan dari sebuah kelompok kepada seseorang yang dianggap penting dan berwenang. Terus yang terakhir ada hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Dilakukan dalam dua cara yaitu non-formal dan informal. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjelaskan? Satu lagi deh. Ayo, satu orang lagi. Silakan. Ya, Bu. Oke, siapa namanya? Farhan ya? Ya, Bu. Oke, Farhan, silakan. Hubungan sosial. Kemarin kita belajar hubungan sosial. Hubungan sosial itu ada dua, yaitu hubungan antar individu dan hubungan kelompok. Hubungan sosial kelompok. Nah, hubungan antar individu itu ada hubungannya dengan hubungan kelompok. Dan hubungan antar kelompok ini ada hubungannya dengan masyarakat. Gitu aja, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi benar yang dikatakan teman-teman semua ya, kemarin kita sudah mempelajari terkait bagaimana sih hubungan antar individu ya, individu dengan individu ya, bagaimana hubungan antar individu dengan kelompok ya, terus juga bagaimana hubungan individu dengan kelompok lain juga kita sudah mempelajari terkait bagaimana apa sih contoh dari hubungan individu dengan kelompok itu sendiri seperti itu ya. Jadi saya rasa semua sudah paham ya terkait apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi interaksi sosial ya. Sebentar ya, saya buka dulu PPT-nya. Oke, jadi sebentar ya.
Oke, sudah terlihat PPT-nya? Bu. Sudah, Bu. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi interaksi sosial ya. Yang mana memang materi ini, untuk materi interaksi sosial ini cukup banyak, jadi memang diharuskan lewat Zoom ya, atau mungkin Jimit dijelaskan secara langsung ya, biar lebih paham ya. Oke, jadi yang pertama, kita akan mempelajari hakikat interaksi sosial. Kita akan mengetahui dulu pengertian dari interaksi sosial itu sendiri ya, sebelum kita memahami dan mempelajari beberapa komponen di dalamnya ya. Nah, jadi interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik ya, berupa aksi saling mempengaruhi antar individu ya, antar individu dengan kelompok dan juga antar kelompok ya. Jadi dalam hubungan tersebut juga individu atau kelompok akan bekerja sama atau berkonflik ya, lalu juga akan melakukan interaksi baik formal maupun informal ya, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya apa? Misalnya kalau bekerja sama, misalnya kerjasama antar tim sepak bola Persija pada saat melakukan pertandingan semifinal misalnya ya, atau mungkin misalnya konflik. Kalau konflik misalnya apa? Misalnya terjadi debat ya antar calon presiden misalnya. Nah, lalu kalau misalnya interaksi formal itu misalnya apa? Misalnya itu diskusi antara kepala divisi ya, kepala bagian dengan bawahannya di sebuah kantor ya. Lalu kalau secara informal misalnya tawar-menawar ya, terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual di pasar, itu termasuk ke dalam informal ya. Lalu kalau secara langsung itu misalnya seperti sekarang ya, secara langsung itu misalnya saya berbicara dengan kalian itu secara langsung ya. Tapi kalau tidak langsung misalnya saya berinteraksi dengan kalian melalui Google Classroom ya, misalnya Nurul berinteraksi dengan Putu menggunakan via WA chat gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam secara tidak langsung ya. Nah, lalu dalam interaksi sosial itu salah satu pihak akan memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi ya. Dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Jadi hal ini akan berbeda jika hubungan ini memberikan respon. Hal ini akan berbeda dengan hubungan manusia dengan benda mati ya. Jadi kalau misalnya nih saya megang gelas nih ya. Nah, ketika saya menjatuhkan gelas tersebut kan pecah kan. Tapi kalau misalnya karena gelas tersebut adalah benda mati, maka tidak memberikan reaksi gitu, tidak memberikan stimulus gitu. Sehingga hal itu tidak termasuk ke dalam interaksi sosial ya. Jadi intinya kalau interaksi sosial itu adalah adanya hubungan timbal balik, adanya interaksi yang saling mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada timbal balik, ya namanya bukan interaksi sosial gitu ya. Misalnya nih kalau kalian lihat ya di gambar ini ada seorang ibu-ibu ya. Misalnya di sini ibu-ibu ini adalah seorang turis misalnya, atau mungkin dia sedang tersesat mau kemana gitu, dia nggak tahu nih mau arah buat menuju ke tempat yang dia tuju gitu kan. Akhirnya dia bertanya kepada sekelompok remaja gitu kan, saya mau bertanya nih kalau misalnya saya mau ke pasar atau mungkin saya mau pulang lewat jalan ini gimana ya gitu kan, lewat apa ya gitu kan. Nah pasti kan nanti sekelompok anak ini akan memberikan jawaban gitu, kalau misalnya mau ke pasar ini lewat jalan ini gitu kan, atau misalnya kalau misalnya mau lewat jalan ini ibu harus ke sini dulu gitu kan. Nah itu ada timbal balik gitu antara si ibu dengan sekelompok anak remaja tersebut ya. Oke, itu kurang lebih seperti itu pengertian dari interaksi sosial ya. Jadi kalian bisa paham ya kalau interaksi sosial itu intinya adalah ada timbal balik ya antar individu dengan kelompok dan juga antar kelompok itu sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke syarat. Jadi supaya adanya interaksi pasti ada syaratnya dong ya. Yang pertama itu ada kontak sosial dan juga komunikasi ya.
Yang pertama adalah kontak sosial. Jadi kata kontak ini sendiri berasal dari bahasa Latin ya, yang bertikum, yang berarti bersama-sama, dan tanger yang berarti menyentuh ya, berarti yang berarti ya sama-sama menyentuh ya kalau diartikan kan. Cuma secara sosiologi kontak sosial itu tidak hanya tentang tentang sentuhan fisik gitu ya, tapi juga tanpa sentuhan fisik pun bisa terjadi kontak sosial ya. Misalnya nih saya ngobrol dengan kalian gitu kan, atau mungkin misalnya Novianti sedang berbicara dengan Nia gitu kan, tanpa sentuhan fisik pun bisa termasuk ke dalam kontak sosial gitu kan. Nah, kontak sosial ini sendiri memiliki sifat ya. Ada yang bersifat positif atau negatif, ada yang bersifat primer atau juga sekunder ya. Nah, kalau secara positif misalnya kontak sosial mengarah pada kerjasama gitu, misalnya kerjasama kelompok ada kerja kelompok kan, itu kan ada kontak sosial dalamnya, itu termasuk ke dalam kontak sosial positif ya. Tapi kalau misalnya kontak sosial negatif, misalnya adanya konflik ya, pertentangan dan sebagainya ya. Nah, lalu yang kedua itu kontak sosial yang bersifat primer. Jadi kalau untuk primer sendiri itu adalah adanya interaksi secara tatap muka, secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita udah mulai menerapkan PTM ya, tatap muka, nanti itu termasuk ke dalam kontak sosial primer gitu. Karena ketika saya ngajar di depan kelas gitu kan, pasti kan saya akan bertatap muka langsung dengan kalian kan. Jadi itu termasuk ke dalam kontak sosial primer ya. Tapi kalau misalnya secara sekunder itu ada perantaranya gitu ya. Ada perantaranya, ada medianya gitu. Misalnya Zaskia sama Muhammad Iqbal ya. Misalnya Zaskia mau berbicara terkait tugas apa sih? Ada tugas apa sih hari ini gitu kan. Nah, tapi berbicaranya itu, ngobrolnya itu lewat misalnya video call gitu kan, atau mungkin misalnya lewat line kan, line chat ya gitu kan, atau mungkin sebagainya, itu termasuk ke dalam kontak sekunder ya. Jadi diingat ya, kalau misalnya kontak sosial positif itu biasanya akan mengarah pada kerjasama. Pokoknya hal-hal yang berbau positif itu termasuk ke dalam kontak sosial positif ya. Kalau kontak sosial negatif, ini namanya juga negatif kan, pasti mengarah pada ke konflik, pertentangan ya, dan sebagainya. Nah, terus juga kalau primer, diingat ya, perbedaan primer, kontak sosial primer dan sekunder adalah kalau primer itu kita interaksi secara tatap muka gitu, secara langsung gitu kan, ngobrol secara langsung gitu kan. Tapi kalau secara sekunder itu biasanya lewat perantara ya, lewat media gitu, seperti mungkin saat ini gitu kan. Saya berbicara pada kalian lewat Zoom meeting gitu kan, termasuk ke dalam kontak sosial sekunder ya. Lalu yang kedua ada komunikasi ya. Jadi komunikasi ini adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih ya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami gitu. Jadi kalau komunikasi yang seperti yang kalian tahu ya, kalau komunikasi itu ya pasti ada pengiriman dan penerimaan pesan gitu. Nah, lalu di dalam komunikasi ini terdapat 5 unsur pokok, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan juga efek ya. Nah, yang pertama adalah komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Saya termasuk ke dalam komunikator, ya, karena di sini saya pihak yang menyampaikan pesan, yang menyampaikan materi terkait interaksi sosial. Jadi saya termasuk ke dalam komunikator, ya. Atau misalnya kalian ikut seminar bagaimana cara menulis yang baik oleh Raditya Dika misalnya. Nah, Raditya Dika ini termasuk ke dalam komunikator karena Raditya Dika ini adalah pihak yang menyampaikan pesan terkait gimana sih cara menulis menulis yang baik dan benar gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu adalah komunikan ya. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Seperti kalian mendengarkan saya berbicara gitu kan. Itu kalian termasuk ke dalam komunikan gitu. Atau misalnya tadi kalian mengikuti seminar cara penulisan yang benar oleh Raditya Dika.
Nah, kalian sebagai peserta seminar termasuk ke dalam komunikan, karena kalian adalah pihak yang menerima pesan itu sendiri ya. Pesan yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Jadi, misalnya nih sekarang nih, saya menyampaikan materi terkait komunikasi, kontak sosial ya, dan sebagainya, itu termasuk ke dalam pesan gitu, sesuatu yang saya sampaikan gitu oleh komunikator, oleh saya sendiri gitu ya. Lalu yang keempat adalah media, ya, media atau alat untuk menyampaikan pesan. Nah, media ini bisa berbagai macam ya. Misalnya sekarang nih, saya menggunakan media Zoom ya, menggunakan media Zoom meeting ya, menggunakan laptop gitu. Atau mungkin nanti secara misalnya saya ngajar secara langsung nih, saya akan menggunakan media layar proyektor ya, atau mungkin papan tulis, spidol dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam media ya. Efek yaitu perubahan yang diharapkan. Nah, misalnya gini, saya mengajarkan sosiologi ke kalian itu efeknya apa sih gitu kan? Mungkin kalian ada masih bingung kan, kenapa sih Bu Aul tuh ngajarin kita sosiologi itu buat apa sih gitu kan? Nah, jadi ya, kenapa saya mengajarkan sosiologi gitu kan? Kenapa sih kalian harus kenapa kalian harus bisa mengenal gitu materi sosiologi ini sendiri gitu kan? Karena agar kalian bisa lebih peka terhadap masalah sosial di sekitar kalian gitu kan. Misalnya saya mahasiswa pendidikan sosiologi di UNJ gitu kan. Kenapa saya memilih pendidikan sosiologi? Karena menurut saya ya, kita ini sebagai makhluk sosial tuh harus peka gitu dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Nah, misalnya nih dulu waktu saya semester 1, saya itu termasuk orang yang nggak terlalu peka dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu kan. Sampai suatu ketika dosen saya gitu kan mengatakan bahwa kita tuh percuma belajar sosiologi tapi kita masih nggak peka gitu sama permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Nah, maka dari itu pada saat mungkin kalau teman-teman pernah dengar berita tentang demo ya, kalau nggak salah demo tentang RUU apa gitu, saya lupa. Itu saya ikut gitu kan, saya ikut demo pada saat itu karena pada saat itu kebetulan juga BEM dari fakultas saya itu juga ngajakin gitu kan, kayak ikut yuk gitu, ikut demo gitu kan. Nah, saya sebagai mahasiswa sosiologi itu saya tergerak gitu kan, bahwa ya memang seharusnya gitu kan saya ikut berpartisipasi secara langsung menyampaikan aspirasi rakyat gitu kan. Walaupun memang pada saat itu aspirasi mahasiswa pada saat itu memang tidak didengar oleh para anggota DPR pada saat itu ya, meskipun kita sudah datang secara langsung dan pada akhirnya juga kita malah kena gas air mata pada saat itu. Pokoknya kalau kalian nanti jadi mahasiswa, pasti kalian tuh bakal ada namanya nanti kita demo yuk gitu kan. Kita akan menyuarakan langsung gitu aspirasi rakyat gitu kan. Nah, pasti nanti kalian akan seperti itu gitu loh. Nah, jadi bisa dibilang efeknya adalah saya berharap gitu kalian bisa peka gitu dengan apa yang ada di sekitar kalian gitu. Mungkin misalnya nih, salah satu di antara kalian ada yang misalnya suka menulis karya ilmiah gitu kan. Menulis karya ilmiah terkait permasalahan sosial, misalnya kemiskinan atau mungkin adanya permasalahan-permasalahan lain ya. Jadi kalian bisa aktif gitu kan. Atau mungkin kalian yang punya Twitter nih ya. Jadi teman saya itu ada yang punya Twitter gitu kan. Nah, dia itu aktif banget gitu kan menyuarakan pendapatnya gitu terkait misalnya adanya pemecatan anggota KPK. Nah, dia tuh langsung berpendapat gitu kan. Kok kayak gini sih gini gitu kan. Nah, itu ada efeknya gitu. Jadi biar kalian tuh bisa tahu gitu, bisa lebih jeli, lebih peka tentang permasalahan sosial di masyarakat ya. Itu kurang lebih sekilas ya. Kurang lebih sekilas begitu. Nah, lalu sebelum kita masuk ke faktor pendorong interaksi sosial ya, saya mau menjelaskan sedikit gitu ya terkait teori yang sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi ini sebenarnya cuma tambahan aja ya gitu kan. Nggak dicatat juga nggak apa-apa kok. Jadi kalau misalnya nanti kalian berminat ya pengen masuk sosiologi ini nanti pas masuk kuliah gini kan. Nah, nanti kalian akan bertemu dengan teorinya Erving Goffman gitu ya, yaitu dramaturgi. Jadi dramaturgi ini sendiri ini
masih berkaitan dengan teori interaksi sosial yang kita pelajari saat ini ya. Jadi emang Erving Goffman ini adalah beliau ini yang mempelopori studi tentang interaksi tatap muka dan mikrososiologi. Nah, untuk dramaturgi sendiri ini adalah pendekatan dramaturgi dalam interaksi manusia ya. Jadi gampangnya gini, misalnya tuh kan istilahnya kan dramaturgi ya, dramaturgi gitu kan. Contoh gampangnya gini deh biar kalian paham. Kalau kalian lihat di Instagram ya, di Instagram nih, pasti kan banyak orang-orang yang ngepost foto yang bagus-bagusnya aja gitu loh. Maksudnya misalnya saya ngepost foto apa yang terlihat lebih yang terlihat lebih alim, mungkin yang lebih feminin dan sebagainya, tapi di belakang layar gitu mungkin saya akan terlihat lebih tomboy, mungkin yang terlihat lebih terlihat berbeda gitu dengan apa yang saya post di foto Instagram gitu kan. Atau misalnya gini juga, saya mengajar kalian menggunakan bahasa yang layaknya guru ngajar begitu kan ya, menggunakan bahasa yang baku, sopan dan sebagainya gitu. Tapi ketika saya bersama dengan teman-teman pergaulan saya gitu, saya akan ya berbicara secara tidak terlalu baku gitu kan, misalnya gue, lu dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam dramaturgi gitu. Ini sering terjadi di semua individu gitu ya. Mungkin kalian juga akan seperti itu gitu. Mungkin kalian berbicara dengan saya menggunakan bahasa baku. Tapi ketika nanti kalian misalnya sedang kumpul bersama dengan teman-teman kalian akan mungkin menggunakan bahasa bro apa kabar gitu kan. Lo apa kabar gitu kan. Gue lagi di sini nih gini kan. Nah, itu termasuk ke dalam dramaturgi ya. Jadi masih bisa dibilang itu sering terjadi di semua individu ya. Kurang lebih seperti itu gambaran dari faktor pendorong interaksi sosial ya. Contoh dari contoh teori interaksi sosial yaitu dramaturgi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor pendorong interaksi sosial ya. Dilihat ya, faktor pendorong interaksi sosial. Jadi terdapat 5 faktor pendorong interaksi sosial ya, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati ya. Nah, apa sih imitasi itu kan? Jadi imitasi ini adalah tindakan meniru orang lain ya, di mana imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk ya, misalnya gaya bicara, tingkah laku, kebiasaan, serta apa saja yang dimiliki dan dilakukan seseorang gitu ya. Nah, meski demikian, tindakan meniru ini dibutuhkan sikap menerima, mengagumi, dan menjunjung tinggi apa yang dia tiru ya. Misalnya nih kalau digambar ya, seorang anak lagi ngikutin bapaknya nih, bapaknya lagi sholat raweh misalnya, ya, lagi sholat jamaah di masjid, anaknya ngikutin sujud gitu. Nah itu anak itu mulai meniru ayahnya ya yang sedang sholat, meskipun memang belum bisa meniru secara sempurna, tetapi dia meniru karena ada rasa mengagumi dari seorang ayah itu sendiri gitu ya. Jadi kalau imitasi ini dia akan meniru jika ada rasa mengagumi, menerima, menjunjung tinggi ya. Lalu yang kedua adalah sugesti. Jadi sugesti ini berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan pernyataan yang dianutnya ya dan diterima oleh orang lain. Nah, sugesti ini berasal dari hal-hal berikut nih, dilihat ya. Nah, yang pertama adalah orang yang berwibawa, karismatik gitu kan. Contohnya apa? Orang tua gitu kan, atau mungkin yang digambar yaitu Bapak Insinyur Presiden Soekarno ya, yang merupakan pemimpin negara ya. Nah, itu termasuk ke dalam sugesti ya. Lalu yang kedua adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi, misalnya atasan di kantor gitu ya, kepala divisi, kepala bagian dan sebagainya. Kelompok mayoritas terhadap minoritas ya, atau mungkin juga misalnya reklame atau media massa. Jadi misalnya mungkin kalau teman-teman lagi puasa nih pasti teman-teman suka lihat tuh iklan Sprite ya, minuman Sprite tuh. Nah, itu kan iklan Sprite ini kan memberikan pandangan gitu bahwa Sprite ini enak loh kalau diminumnya dingin-dingin gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam contoh sugesti gitu kan, karena memberikan pandangan ya. Ketika seorang memberikan pandangan itu sendiri gitu. Itu termasuk ke dalam sugesti ya. Jadi kalau reklame atau media massa ya, kelompok mayoritas, orang yang memiliki kedudukan tinggi dan juga orang yang berwibawa dan karismatik ya. Lalu yang selanjutnya adalah identifikasi ya. Jadi
identifikasi ini adalah imitasi secara mendalam. Jadi identifikasi ini sama-sama meniru, tapi kalau identifikasi ini tuh lebih mendalam gitu ya. Karena yang mana individu ada rasa keinginan untuk menjadi sama ya secara keseluruhan dengan pihak lain gitu ya. Sehingga bisa membentuk kepribadian seseorang gitu. Kalau tadi kan imitasi nggak sampai membentuk kepribadian kan. Tapi kalau identifikasi itu sudah mulai membentuk, bisa mulai merubah kepribadian seseorang gitu ya. Misalnya nih pemain bulu tangkis junior ya. Mungkin kalau teman-teman nonton film Susi Susanti ya. Ada yang tahu Susi Susanti siapa? Ya, jadi Susi Susanti ini beliau merupakan seorang pemain atlet bulu tangkis yang bisa dibilang cukup terkenal gitu ya. Kalau teman-teman nonton filmnya tentang Susi Susanti ya, beliau itu dulu tuh sebelum menjadi terkenal seperti sekarang, beliau pada saat menjadi bulu tangkis yang masih junior gitu ya, beliau selalu menyediakan buku kecil ya, di mana buku tersebut beliau tuh suka menulis seperti teknik apa sih yang digunakan oleh para pemain bulu tangkis yang senior gitu loh. Terus juga dilihat gitu tekniknya apa, strateginya apa, gaya yang dilakukan itu seperti apa gitu dan sebagainya ya. Jadi sehingga beliau pada akhirnya mulai bisa mempelajari dan bisa menjadi atlet bulu tangkis yang profesional ya. Jadi kalau kalian nonton pasti kalian akan tahu gitu kan. Dan selanjutnya adalah simpati. Nah, simpati ini adalah merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain gitu ya. Nah, dalam proses ini juga perasaan berperan penting dengan alasan ini ingin memahami dan bekerjasama dengan orang lain gitu. Misalnya ketika ada tetangga yang tertimpa musibah ya, kita ikut merasakan kesedihan gitu. Atau misalnya misalnya ada info terkait adanya bencana longsor di desa apa gitu, karena nanti pasti kita tuh ada rasa simpati gitu, rasa ingin misalnya gimana kalau kita kasih sumbangan deh gitu kan, atau misalnya teman kalian ada kebanjiran gitu kan, terus akhirnya teman kalian gak bisa masuk gitu kan karena tertimpa musibah kebanjiran itu sendiri gitu kan. Nah, kalian pasti ada rasa simpati gitu kan. Gimana kalau kita nyumbang baju bekas atau mungkin kita nyumbang sembako. Nah, itu termasuk ke dalam simpati ya. Terakhir adalah empati, yaitu simpati yang mendalam ya. Yang mana simpati ini bisa mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang gitu ya. Misalnya kalau digambar nih, kondisi ketika seorang ibu merasakan penderitaan anaknya yang mengidap kanker ya. Nah, saking dia merasa merasa sedih gitu kan karena anaknya mengidap kanker, dia sampai lupa makan, lupa tidur, lupa untuk menjaga kesehatannya, sehingga ibu tersebut akan jatuh sakit itu bisa mempengaruhi kondisi fisik gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sudah paham? Oke. Kita lanjut ke tahap keteraturan sosial ya. Jadi di sini ada 5 tahap keteraturan sosial, yaitu tertib sosial, order, keajegan, pola, dan keteraturan sosial ya. Yang pertama adalah tertib sosial, yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis. Contohnya apa? Misalnya kehidupan masyarakat di desa A ya yang bertindak sesuai dengan peraturan dan statusnya. Jadi pada saat itu masyarakat tuh di desa tersebut sudah mulai bertindak gitu sesuai dengan apa sih perannya, apa sih statusnya gitu dan sebagainya. Nah, order adalah sistem norma dan nilai sosial yang dipatuhi oleh masyarakat. Ya misalnya adat istiadat yang berlaku di desa A itu sendiri ya, itu bisa menjadi pedoman untuk kehidupan warga di sana gitu ya. Nah, keajegan. Ajeg ya, artinya tetap dan tidak berubah. Jadi keajegan ini akan terwujud bila setiap individu sudah mematuhi sistem, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, hal ini akan dilaksanakan secara konsisten. Jadi, setelah ordernya ini sudah dilaksanakan secara rutin, ya sudah mulai mematuhi norma dan nilai yang berlaku, itu akan tetap gitu dan tidak berubah gitu. Akan dilaksanakan secara konsisten gitu ya. Lalu yang keempat adalah pola. Jadi pola ini adalah hubungan yang tetap dan dijadikan model bagi semua anggota masyarakat atau kelompok ya.
Nah, pola ini dapat tercapai jika keajegan tetap terpelihara. Jadi misalnya nih, kan peraturannya kan misalnya peraturannya udah ditetapkan nih ya. Di order nih udah peraturan udah tahu nih, oh ini peraturannya itu seperti ini gitu kan. Nah, setelah peraturan itu sudah terlaksana gitu kan secara rutin dilaksanakan, maka itu akan ajak gitu, akan tetap gitu ya. Nah, misalnya gini deh. Misalnya peraturan misalnya adanya kerja bakti setiap hari Minggu di desa A gitu kan. Nah, itu termasuk order ya. Peraturannya itu termasuk order dan pada saat setiap hari Minggu masyarakat itu selalu melaksanakan kerja bakti. Itu termasuk ajak karena secara konsisten ya mereka melaksanakan kerja bakti itu sendiri gitu ya. Maka itu termasuk ke dalam ajak ya, tetap dan tidak berubah gitu. Nah, pola itu adalah hubungan yang tetap dan dijadikan model. Jadi bisa dibilang kenapa sih kita harus kerja bakti gitu kan, supaya ya desa A itu bisa bersih gitu ya, supaya tidak ada banjir gitu. Nah, makanya peraturan tersebut saya jadikan model gitu. Jadi kalau misalnya nih suatu saat di desa A mengalami permasalahan kebanjiran gitu kan, pasti mereka udah tahu gitu kan, oh ini banjir pasti karena kemarin kita lupa deh kerja bakti gitu kan. Nah, makanya peraturan tersebut dijadikan model gitu. Oh, makanya nih mungkin mulai minggu depan kita harus kerja bakti lagi nih. Nah, itu termasuk ke dalam pola gitu, karena jadi model gitu kan. Oh, kita harus kerja bakti lagi, atau mungkin kita akan melakukan kegiatan bersih-bersih setiap 2 minggu sekali misalnya. Itu ya. Terakhir adalah keteraturan sosial ya. Jadi jika dari tertib sosial sampai pola terlaksana dengan baik, maka ia akan teratur gitu loh, akan adanya keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau misalnya dari tertib sosial sampai pola itu tetap dilaksanakan, ya pasti bakal adanya keteraturan sosial itu sendiri gitu loh ya. Kayak misalnya nih saya kasih contoh, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah nonton Hometown Cha-Cha-Cha, drama Korea. Ada sudah pernah nonton? Drama apa tuh Bu? Tentang apa? Ini drama Korea yang baru sih, baru tayang. Jadi mungkin kalau teman-teman ada sudah pernah nonton, pasti teman-teman udah nggak asing nih ya. Jadi di sini saya kasih contoh supaya kalian lebih paham gitu ya. Jadi di sini di gambar yang pertama ya, di sini ada warga desa Gongjin ya, namanya gitu. Desa Gongjin namanya. Jadi di sini di gambar satu ini digambarkan order ya. Jadi order itu adalah terdapat sistem norma dan nilai yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Jadi masyarakat Gongjin ini memang taat akan peraturan dan norma dan nilai yang sudah terlaksana di desa tersebut gitu ya. Jadi memang drama ini tuh lebih menjelaskan tentang bagaimana sih masyarakat di desa tersebut bekerja sama gitu, mulai dari bagaimana membuat peraturan gitu kan, mulai membuat peraturan sendiri gitu kan, bagaimana sih norma yang berlaku di sana gitu. Itu mereka semua gitu yang mulai membentuk dan mulai mulai bekerja sama gitu ya. Nah, lalu juga yang kedua adalah tertib sosial nih. Jadi tertib sosial, masyarakat Gongjin hidup dinamis, bertindak sesuai dengan peran dan statusnya. Nah, di gambar nomor 2 ini adalah tokoh yang bernama Hong Bajang ya. Jadi Hong Bajang ini merupakan tokoh utama di drama tersebut, yang mana dia ini di drama tersebut berperan sebagai tokoh yang serba bisa. Dia bisa dibilang gitu jadi kepala, jadi pahlawan di desa tersebut gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa pasti Hong Bajang yang bakal menyelesaikan permasalahan tersebut gitu kan. Atau mungkin misalnya di tokoh tersebut juga ada misalnya namanya kalau nggak salah Hyejin ya. Nah, Hyejin ini adalah di tokoh tersebut berperan sebagai dokter gigi ya. Jadi si Hyejin ini di desa Gyojin ini berperan sebagai dokter gigi gitu, yang berperan untuk mengobati gitu kan, mengobati gigi masyarakat desa Gongjin itu sendiri ya. Lalu yang selanjutnya ini adalah keajegan ya. Jadi karena individu di sana sudah bisa mematuhi nilai dan norma, maka kondisi keteraturan yang ajak pun muncul ya. Jadi bisa dibilang karena masyarakat ini tuh benar-benar masyarakat daerah Gongjin ya, bisa dibilang tuh mereka taat banget gitu loh sama nilai dan norma yang berlaku gitu loh. Sampai pada akhirnya
ya kalau kalian lihat gitu, itu bisa menggambarkan kondisi keajegan itu sendiri gitu loh. Mereka tuh saking taatnya tuh mereka pernah gitu kan buat peraturan nanti jangan lupa ya nanti setiap hari Senin malam Senin gitu kita ada rapat nih gitu kan. Oh, nanti juga di hari weekend kita bakal ada kalau kita bersih-bersih di dekat laut gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam ajak gitu ya, karena mereka sudah tahu gitu, sudah mulai melaksanakan nilai dan norma yang berlaku gitu kan, secara konsisten gitu. Lalu yang digambar selanjutnya yang teman-teman bisa lihat ya, di sini termasuk ke dalam pola ya. Jadi karena hubungan yang tetap dalam interaksi sosial masyarakat Gongjin, maka jika terdapat suatu permasalahan, mereka akan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi kalau di gambar ini itu kalau nggak salah adegan di mana di daerah tersebut saya lupa sih ada permasalahan apa gitu kan. Nah mereka tuh langsung gitu musyawarah gitu, langsung cari gitu solusinya apa ya gitu kan. Jangan sampai permasalahan tersebut terulang kembali gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah maka dari itu ya terakhir ini ada keteraturan sosial. Jadi bisa dibilang kalau kalian nonton Hometown Cha-Cha-Cha gitu ya, kalian bisa melihat itu sendiri, bisa menggambarkan bahwa masyarakat di sana itu mereka tuh teratur gitu ya, mereka tuh taat sama aturan yang ada gitu terkait bagaimana peraturan yang berlaku terkait nanti ini ya jangan lupa ada rapat di hari sekian gitu kan, atau enggak mungkin nanti kita bakal ada senam untuk para lansia nih. Nah itu mereka tuh saking taatnya sama nilai dan norma yang ada gitu, mereka tuh ini teratur banget gitu loh. Kehidupannya tuh sangat teratur gitu ya. Pokoknya nanti kalau teman-teman nonton pasti teman-teman akan tahu gitu kan. Ya. Jadi dramanya masih ongoing kok, jadi masih belum lengkap episode-nya. Oke. Selanjutnya adalah bentuk interaksi sosial ya. Nah, bentuk interaksi sosial ini ada dua ya, asosiatif dan juga disosiatif ya. Nah, asosiatif ini tuh lebih mengarah ke integrasi ya. Jadi lebih mengarah yang positif gitu kan. Kalau disosiatif ini disebut juga proses oposisi, itu cara melawan seorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Ya, misalnya pokoknya kalau asosiatif itu lebih mengarah ke interaksi sosial yang positif, kalau disosiatif itu lebih mengarah ke yang negatif ya, cukup negatif. Karena tapi nggak semuanya negatif sih sebenarnya, cuman dia tuh lebih dominannya tuh negatif gitu. Oke, yang pertama adalah proses asosiatif nih. Kita akan lebih menjelaskan asosiatif itu sendiri ya. Yang pertama adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini definisikan sebagai usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kalian bisa tahu lah ya kerjasama gitu kan. Misalnya di gambar ini para petani bekerja sama untuk memanen gitu kan, memanen padi gitu. Nah, itu termasuk ke dalam contoh kerjasama ya. Nah, lalu kerjasama ini sendiri ada 5 bentuk ya. Kerukunan atau gotong royong, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture ya. Nah, kerukunan yang kalian tahu, kerukunan apa sih? Ada yang bisa menjelaskan kerukunan? Menurut kalian kerukunan itu apa sih? Mungkin kalian sering dengar kan kata-kata kerukunan gitu. Tapi kalian ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan? Apa sih kerukunan itu? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Kerukunan. Misalnya, oh kerukunan ini Bu, contohnya kerja bakti gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Silakan. Boleh singkat, boleh panjang juga nggak apa-apa. Silakan. Hidup damai dan tentram. Oke. Ada lagi? Mempunyai makna baik dan damai. Oke. Ada lagi? Toleransi antar agama itu bisa nggak? Oke. Ada lagi? Ada lagi, ayo satu lagi deh, satu lagi. Apa sih yang kalian tahu gitu? Kerukunan tuh apa sih?
Kalian kan sering dengar nih. Nah, coba saya pengen tahu gitu. Kalian pahami tuh kerukunan tuh apa sih gitu kan? Ada lagi? Kalau itu kebersamaan gitu. Terima kasih ya. Oke, ya benar ya yang dikatakan teman-teman semua ya. Jadi kalau kerukunan ya lebih mengarah ke bagaimana sih kerjasama antar individu dengan individu gitu kan. Ya kayak misalnya contohnya kalau ya dari itu kan kerja bakti gitu kan. Itu kan adanya adanya kerjasama ya. Jadi mereka tuh lebih adanya kerjasama mereka bisa lebih rukun gitu kan, bisa saling mengenal gitu kan. Nah lalu setelah kerukunan ada juga bargaining. Bargaining itu adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih ya. Nah, dalam bargaining ini prinsip keadilan sangat ditekankan ya. Jadi bargaining adalah perjanjian ya, perjanjian antara pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kooptasi. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai salah satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi gitu ya. Misalnya yang digambar ini ya, kerjasama antara Presiden Soekarno dengan Presiden Insinyur Joko Widodo dengan Presiden Australia gitu ya. Nah, lalu koalisi yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu koalisi. Nah, lalu yang terakhir adalah joint venture, yaitu kerjasama dalam penguasaan proyek tertentu. Misalnya kerjasama antara pertambangan minyak atau mungkin juga perhotelan, ya kerjasama. Jadi adanya kerjasama dalam penguasaan proyek tertentu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang pertama ini kita akan masuk ke akomodasi ya. Jadi di dalam kerjasama kita akan mempelajari beberapa komponen yaitu akomodasi ya. Jadi akomodasi ini memiliki dua pengertian yakni sebagai keadaan dan sebagai proses ya. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau kelompok yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku ya. Akomodasi sebagai proses yang mengacu pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar terciptanya keseimbangan gitu ya. Nah, jadi tujuan dari adanya akomodasi ini adalah ya untuk menghasilkan titik temu gitu ya antara beberapa pendapat yang berbeda gitu agar menghasilkan suatu pola baru ya. Lalu yang kedua yaitu mencegah terjadinya pertentangan gitu. Lalu yang ketiga adalah mengadakan kerjasama antar kelompok gitu ya, misalnya kerjasama antar individu ya yang berbeda kasta dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengusahakan peleburan, jadi jangan sampai ada yang namanya perbedaan gitu antar kelompok gitu. Jadi diusahakan untuk melebur gitu dari antar kelompok itu sendiri gitu. Nah, akomodasi ini juga terdapat sebuah akomodasi ini sebagai sebuah proses mempunyai beberapa bentuk ya. Jadi di dalam akomodasi ini ya terdapat beberapa bentuk ya, ada koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, stalemate, adjudikasi dan segresi. Yang pertama adalah koersi ya, melalui paksaan fisik atau psikologis. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya terjadinya sistem perbudakan atau penjajahan Belanda terhadap masyarakat pribumi ya. Itu termasuk ke dalam koersi. Lalu yang kedua adalah kompromi ya. Ketika pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya Adit minta izin kepada orang tuanya untuk pulang jam 10 malam gitu ya. Nah, tapi orang tuanya Adit itu ya menghendaki agar anaknya tuh pulangnya jam 8 aja deh gitu kan. Jangan jam 10 malam gitu. Nah, maka Adit dan orang tuanya akan berkompromi dan sepakat bahwa beda batas jam malamnya jam 9 gitu ya. Itu kurang lebih contoh dari kompromi ya. Jadi contohnya itu Adit misalnya pengen pulang nih, pengen deh pulang jam 10 malam gitu kan. Pengen lama-lama di luar gitu, pengen ngobrol sama teman-teman gitu kan. Pas mau keluar gitu, mau keluar udah rapi, ibunya nanya nih,
Adit mau kemana gitu kan, mau nongkrong di mana gitu kan. Ya udah, tapi jangan malam-malam ya, memang mau sampai jam berapa gitu kan. Terus Adit jawab nih, ya sampai jam 10 malam deh Bu gitu kan bisanya gitu. Ya kok jam 10 malam gitu kan. Akhirnya Adit dan orang tuanya tuh mulai berkompromi gitu. Ya udah, kalau gitu kamu boleh keluar tapi cuma sampai jam 9 aja ya gitu ya. Jangan sampai jam 10 malam gitu. Kalau kamu lewat dari jam 10 lewat dari jam 9 ya kamu besok-besok nggak boleh keluar lagi gitu. Nah, itu termasuk ke dalam kompromi ya. Lalu yang ketiga adalah arbitrase, yang di mana pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak. Contohnya masalah antara karyawan dan perusahaan tentang standar gaji yang diatasi dengan bantuan pemerintah yang menetapkan upah minimum gitu ya. Misalnya adanya permasalahan terkait gaji karyawan karyawan ice ya, es krim ice gitu kan. Itu diselesaikannya dengan bantuan pemerintah gitu yang menetapkan upah minimum ya. Nah, lalu adalah mediasi, yaitu pihak ketiga tidak memiliki wewenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ya. Misalnya Indonesia itu menjadi mediator bagi terwujudnya perdamaian ya antara Korea Utara dengan Korea Selatan ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu jadi bisa dibilang pihak ketiga ini Indonesia hanya sebagai penasihat saja gitu ya. Nah, lalu konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang bertikai melalui lembaga independen ya, misalnya mempertemukan wakil buruh ya dan perusahaan agar saling mengungkapkan keinginan mereka demi terciptanya kesepakatan bersama ya. Lalu toleransi, konsiliasi stalemate ya. Stalemate ya. Jadi stalemate adalah terjadi ketika pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang gitu. Misalnya perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran ya terkait isu nuklir ya atau persaingan antara blok barat dan blok timur berhenti dengan sendirinya ya tanpa ada pihak yang menang ataupun kalah gitu ya. Lalu adjudikasi. Nah, adjudikasi adalah cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan ya. Misalnya contohnya permasalahan permasalahan terkait perceraian ya gitu, karena itu bisa diselesaikan melalui pengadilan gitu. Atau misalnya permasalahan terkait korupsi dana bansos gitu kan, itu diselesaikan dengan melalui pengadilan gitu, dan sebagainya. Lalu segresi, yaitu masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar ya. Jadi segresi ini adalah bentuk akomodasi ketika masing-masing pihak itu memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Jadi misalnya misalnya gini deh, misalnya Nadira dan Nadia lagi berantem gitu kan, lagi ada masalah nih. Nah, untuk mengurangi permasalahan supaya masalahnya tuh supaya nggak ada baku hantam gitu ya, Nadira dan Nadia itu berusaha untuk kita menghindar dulu untuk sementara waktu supaya jangan sampai ada pertikaian yang lebih gitu kan, jangan sampai ada konflik, jangan sampai ada baku hantam di antara kita gitu kan. Makanya Nadia dan Nadira berusaha untuk saling menghindar dulu, saling memberi ruang gitu supaya bisa saling memahami gitu ya, untuk menghindari pertikaian itu sendiri ya. Kurang lebih seperti itu contoh dari beberapa bentuk akomodasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke asimilasi ya. Jadi asimilasi ini merupakan usaha mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan ya, berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama ya. Nah, apabila dua kelompok melakukan asimilasi, maka batas antar kelompok akan hilang dan keduanya akan melebur menjadi satu kelompok yang baru ya. Misalnya ini digambar ya. Nah, jadi contohnya apa? Misalnya contoh yang bisa saya gambarkan, misalnya warga Tionghoa di Surabaya ya menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang kental gitu, sehingga bahasa ibu mereka tidak lagi tampak. Jadi misalnya saya punya teman nih, ya ini termasuk warga Tionghoa gitu kan. Nah, tapi ketika di Surabaya gitu kan, jadi ketika di Surabaya dia bahasa logat Tionghoanya tuh akan hilang gitu, jadi lebih ke menggunakan bahasa Jawa yang medok gitu kan, kurang lebih seperti itu.
Nah, lalu apa sih faktor yang menghalangi proses asimilasi gitu kan? Pasti kan ada nih faktornya ya. Yang pertama adalah terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Misalnya pada masa kolonial Belanda, keturunan Tionghoa, Arab dan pribumi yang diharuskan menetap di wilayah tertentu gitu kan ya. Lalu kurangnya pengetahuan, ya adanya perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang akan dihadapi, ya adanya perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi gitu kan. Adanya perbedaan warna kulit, ya adanya in-group feeling yang kuat, gitu. Adanya gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas, dan yang terakhir adalah adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi, ya. Lalu yang terakhir, belum terakhir sih, akulturasi. Ya, jadi akulturasi ini adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Kalau tadi kan asimilasi, dia kebudayaan baru, kebudayaan lama, itu ketika digabung itu akan membentuk sesuatu yang baru gitu kan. Membentuk sesuatu yang baru gitu. Tapi kalau akulturasi ya, kebudayaan baru, kebudayaan lama itu akan tetap ada gitu, saling menyatu gitu. Jadi masih nggak hilang gitu ya. Contohnya itu misalnya kalau teman-teman pernah ke Candi Borobudur ya, mungkin ada yang pernah ke Candi Borobudur. Nah, di situ Candi Borobudur ini merupakan perpaduan ya antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa lihat secara spesifik ya bentuk dari candi itu sendiri, pasti ada perpaduan dari antara budaya Indonesia dengan budaya India ya. Kurang lebih seperti itu contoh dari akulturasi ya. Nah, terakhir kita akan bahas proses sosial disosiatif ya, di mana proses sosial disosiatif ini lebih mengarah ke konflik ya, pertentangan, persaingan gitu ya. Nah, yang pertama adalah persaingan gitu ya. Jadi persaingan ini adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu ya. Yang mana persaingan ini juga terdapat dua tipe, pribadi dan juga non pribadi gitu. Nah, kalau pribadi ini dalam rivalitas individu akan bersaing secara langsung ya. Contohnya persaingan antar anggota untuk memperoleh kedudukan gitu. Misalnya persaingan antar anggota dari anggota Partai Golkar misalnya ya. Misalnya nih persaingan antar anggota Partai Golkar supaya bisa memperoleh kedudukan sebagai ketua Partai Golkar itu sendiri gitu kan. Itu contoh ya, misalnya. Nah, yang kedua adalah non pribadi. Terjadi persaingan antar kelompok. Misalnya ini misalnya ya, misalnya persaingan antar dua partai politik ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar beritanya gitu ya, misalnya permasalahan dari partai, saya lupa partai apa gitu, kalau saya pernah gitu, ada persaingan antar dua partai ya, sehingga itu bisa untuk memperebutkan simpati rakyat gitu ya. Sekarang pun juga mungkin kalau teman-teman lihat berita gitu ya, pasti kan banyak tuh udah mulai para masing-masing calon masing-masing partai itu kan memberikan calon ya, mereka tuh berusaha untuk memberikan ini loh jangan lupa pilih ini ya sebagai calon presiden di 2024 gitu ya. Mungkin kalau teman-teman aktif di Twitter juga itu sering banget tuh kalau saya lihat tuh, saya pernah ngeliat kayak foto apa sih baliho, bukan baliho apa sih namanya tuh kayak pampang gede gitu kan, foto calon presiden 2024 jangan lupa pilih A gitu kan dari partai B gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam persaingan non pribadi ya. Lalu adalah selanjutnya adalah kontravensi ya. Kontravensi ini adalah bentuk proses sosial yang berada persaingan dan pertentangan di dalamnya. Nah, kontravensi ini ditandai dengan adanya rasa tidak puas, kebencian, dan keraguan ya. Nah, kontravensi ini memiliki 5 bentuk gitu ya. Umum. Misalnya penolakan, kekerasan, protes, dan perlawanan gitu ya. Adanya perlawanan ya pada saat lagi rapat, enggak setuju gitu kan. Baku hantam gitu kan. Misalnya gitu. Terus 2, sederhana gitu ya. Misalnya penyangkalan dalam suatu pendapat pada saat di muka umum. Makian melalui surat atau selebaran. Misalnya nih kalian ada yang lagi kerja kelompok gitu kan. Terus ada yang nggak setuju, gue nggak setuju gitu kan, nggak suka gue yang kayak gitu-gitu gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam contoh kontravensi secara sederhana gitu kan. Jadi ada penyangkalan gitu dalam satu pendapat di muka umum gitu. Atau misalnya makian melalui surat atau selebaran gitu. Misalnya
mungkin makian lewat surat gitu kan, misalnya ngirim surat, gimana sih gini gitu kan. Itu termasuk ke dalam kontravensi secara sederhana gitu. Intensif misalnya penghasutan, misalnya misalnya kelompok A dan kelompok B ini lagi konflik nih. Nah, akhirnya ada anggota yang kayak udah deh, udah jangan ada kayak mengadu dombakan gitu kan. Udah emang benar tuh si B emang gitu, emang orang-orangnya gitu kan. Emang kayak gitu, udah jangan temenin gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam intensif gitu ya, penghasutan, dihasut gitu. Terus rahasia gitu. Misalnya kelompok A nih, misalnya anggota kelompok A tuh ada yang istilahnya berkhianat gitu kan. Misalnya kalian kalau mungkin istilah dengar pergaulan gitu kan suka ada yang kayak muka dua ya, misalnya kan, jangan temenin si itu kan muka dua gitu kan, pengkhianat gitu kan. Misalnya itu sering terjadi saya dengar gitu kan. Itu misalnya kayak gitu loh, misalnya udah tahu nih, oh si ini kan muka dua nih gitu kan, suka bocorin suka gacor lah ya, gascor gitu ya, gas bocor gitu, suka bocorin rahasia gitu kan, rahasia temennya gitu. Nah, itu termasuk ke dalam rahasia gitu, dia itu berkhianat, dia membocorkan rahasia lawan gitu dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah taktis ya, provokasi, intimidasi gitu kan. Jadi ya ini misalnya terjadi, misalnya ada anggota yang lemah gitu kan, kayak lu gimana sih gitu kan, gini. Akhirnya anggota yang lemah ya cuma bisa diem doang gitu. Nah, itu termasuk ke dalam taktis ya, provokasi, intimidasi, itu termasuk ke dalam taktis ya. Terakhir yaitu pertentangan. Jadi pertentangan ini merupakan perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan ya. Biasanya terjadi dalam bentuk ancaman atau kekerasan. Dalam pertentangan juga yang paling banyak berperan adalah perasaan benci, sentimen, dan juga iri ya. Nah, pertentangan ini juga tidak selamanya negatif, tapi juga bisa jadi positif ya. Misalnya perombakan aturan pada masa Orde Baru. Jadi kalau pertentangan tuh contohnya gini, kalau teman-teman pernah baca berita terkait adanya tawuran di daerah Manggarai, itu kan saya pernah tuh baca beritanya tuh kan. Itu termasuk ke dalam pertentangan gitu, karena adanya ancaman. Jadi sebelum tawuran mereka tuh diancam dulu gitu kan. Terus ada kekerasan juga pada saat tawuran. Itu termasuk ke dalam pertentangan ya. Tapi pertentangan juga nggak selamanya negatif. Bisa juga positif gitu. Misalnya tadi ya, perombakan aturan pada masa Orde Baru ya, itu termasuk ke dalam positif ya, pertentangan positif. Nah, bentuk pertentangan ini juga ada 5 ya. Pribadi ya, sejak mulai berkenalan sudah timbul rasa nggak suka gitu kan. Baru kenalan udah nggak suka gitu kan. Baru kenalan loh padahal, tapi udah mulai timbul rasa kayaknya nggak suka deh gitu kan. Yang kedua adalah rasial ya, sumber pertentangan terjadi karena adanya kepentingan kebudayaan ya. Apalagi jika salah satunya adalah merupakan mayoritas gitu. Yang ketiga adalah antar kelas sosial ya, di mana adanya kepentingan antar strata gitu. Ya misalnya ini deh, misalnya pertentangan antara buruh gitu kan, buruh dengan si kepala perusahaannya gitu, karena itu kan ada kepentingan tertentu gitu. Politik itu pertentangan yang berkaitan dengan kekuasaan ya. Dan yang terakhir adalah internasional ya, pertentangan yang menyangkut kepentingan nasional. Misalnya apa? Misalnya contoh yang baru itu loh, contoh berita yang baru apa sih ya? Taliban apa ya? Saya lupa. Pokoknya itu saya lupa negara apa gitu yang baru-baru ini tuh masih hangat gitu. Saya lupa namanya apa. Nah, beritanya apa. Pokoknya itu terkait dengan pertentangan internasional gitu ya, pertentangan yang menyangkut kepentingan nasional ya. Oke. Setelah saya menyampaikan materi, adakah yang masih bingung? Ada yang masih bingung atau mungkin ada masih belum paham? Kalau tidak ada, kita langsung ke diskusi ya. Jadi diskusi kali ini teman-teman bisa lihat ya, ada foto, ada gambar ya terkait gambar seorang wibu, bukan wibu sih, apa ya, cosplayer ya, istilahnya ya, cosplayer yang suka pakai atribut-atribut gitu kan. Nah, coba kalian analisis gambar tersebut ya, contoh dari gambar ini dengan menggunakan
faktor, sebentar ya, faktor interaksi, sebentar. Faktor pendorong interaksi sosial. Coba, tadi kan ada tuh, saya jelaskan kan, ada namanya imitasi, ya, sugesti, identifikasi, sugesti, dan empati. Nah, kira-kira dari gambar ini termasuk ke dalam apa gitu? Imitasi kah? Imitasi. Imitasi, Bu. Kenapa imitasi? Karena Karena dia ada itu meniru. tindakan meniru orang lain gitu, Bu. Ya, itu siapa yang menjawab? Saya lupa mencatat. Kaila ya? Kaila sama siapa tadi? Sama Inayah, Bu. Inayah. Oke. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Dia termasuk ke imitasi kah atau identifikasi ya? Kan sama-sama meniru nih ya. Dalam artinya sama-sama meniru, tapi ada yang membedakannya gitu. Apa coba? Mereka termasuk identifikasi atau imitasi? Ayo silakan. Boleh. Oh, identifikasi Bu gitu. Karena gini. Silakan. Yuk, silakan. Jangan takut salah ya. Nggak apa-apa kok. Saya nggak akan saya salahin kok. Nggak saya kurangin nilai kok kalau misalnya kalian salah. Maaf, Bu, itu bisa termasuk simpati juga nggak ya? Simpati. Bukan. Kalau ini nggak ada simpatinya. Simpati bukan. Ini lebih mengarah ke imitasi atau enggak identifikasi. Nah, kira-kira yang mana tuh? Kalau simpati mas apa? Imitasi ya. Ada lagi? Siapa? Imitasi karena meniru penampilan. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Tadi apa aja, Bu? Ya, Luna. Emang tadi pilihan apa aja? Imitasi atau identifikasi? Kira-kira yang mana? Kan kalau simpati kayaknya bukan ya, kan simpati enggak, bukan itu. Simpati itu beda lagi, ya. Pokoknya antara imitasi dan identifikasi, karena kan di sini konteksnya kan mereka meniru ya, meniru dengan cara meniru seperti tokoh kartun gitu ya. Ada lagi? Silakan. Identifikasi ya, Bu. Oke, Luna. Ya, ada lagi? Kalau saya itu, Bu. Apa? Identifikasi. Karena kalau imitasi itu mengikuti secara ininya, Bu, kayak sifatnya gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau saya imitasi Bu, soalnya kan dengan dia nge-cosplay kita nggak merubah kepribadian dia selain dari profesi dia gitu. Oke, ada lagi? Satu lagi? Coba, satu lagi. Ada lagi? Satu orang lagi deh. Ada? Ada lagi yang mau menjawab? Imitasikah atau identifikasi? Tidak ada? Oke, ya. Jadi dari permasalahan yang digambar ini ya, mungkin kalau teman-teman pernah gitu ya, pernah ada mungkin ada di sini yang suka apa namanya cosplayer toko anime ya. Nah, jadi dari permasalahan ini tuh termasuk ke dalam imitasi ya. Kenapa imitasi? Ya karena para remaja ini ya mengenakan kostum tokoh idola mereka gitu ya, yang mana imitasi sendiri kan tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwa imitasi ini tuh harus dipenuhi jika adanya minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru ya. Dan juga tadi yang dibilang Farhan benar ya, bahwa ini kan tidak mempengaruhi kepribadian mereka gitu ya. Jadi dia hanya sekedar meniru secara penampilan gitu ya. Atau mungkin di sini ada yang suka NCT. Di sini ada yang Saya. siapa nih kamu? Banyak, Bu.
Banyak. Banyak ya. Ya, Ibu biasnya siapa? saya Jemin. Wow. Jemin, Jeno, ya banyak sebenarnya sih. Ya, jadi misalnya misalnya siapa ya? Misalnya saya deh, misalkan saya kan biasa Jemin gitu kan. Nah, saya tuh pengen nih berpenampilan seperti Jemin, misalnya saya mengikuti hoodie yang dipakai Jemin tuh warna apa? Warna mint ya gitu. Saya pengen deh coba ngikutin penampilan kayak Jemin gitu kan. Pakai hoodie, mungkin pakai topi atau mungkin pakai celana yang bisa dia pakai gitu kan. Itu termasuk ke dalam imitasi gitu. Atau misalnya apa ya? Misalnya siapa ya? Misalnya Nadira ya, misalnya Nadira gitu kan. Nadira biasa siapa? Biasanya misalnya Mark gitu kan. Nah, Nadira akan mengikuti penampilan seperti Mark gitu kan. Misalnya dari segi apa gitu, bajunya kah, penampilannya Mark yang bisa dia pakai sehari-hari gitu kan. Hoodie yang dia pakai itu seperti apa gitu. Itu termasuk ke dalam imitasi ya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang tahu Oli London, Tahu, Bu. tahu kan? Ya, jadi kalau nggak salah tuh Oli London ini ya, dia kan ngepermak mukanya ya, supaya mirip apa? Obsesi dengan Jimin, Bu. Iya. Itu kira-kira termasuk apa? Imitasi kah atau identifikasi? Identifikasi. Identifikasi. Iya, jadi karena dia saking pengennya seperti Jimin ya, Jimin siapa saya kurang tahu. Iya, Jimin BTS. Ya, Jimin BTS kan sampai segala semuanya dirubah ya, sampai dari ya kepribadiannya dirubah gitu kan, dari mukanya dirubah semuanya, sampai kayak seakan-akan tuh dia kayak oh nih gue Jimin loh gitu kan, gue Jimin gitu, gue tuh abis oplas jadi makin mirip Jimin, sampai perilakunya pun kayak seakan-akan pengen seperti Jimin gitu kan. Jadi kalau itu termasuk ke dalam identifikasi ya. Jadi bisa bedain ya, kalau identifikasi tuh dia imitasi, dia meniru tapi lebih banget mendalam gitu loh. Dia tuh benar-benar sampai kepribadiannya gitu kan, sampai perilakunya semua dirubah gitu, mirip-mirip mungkin gitu. Tapi kalau imitasi dia tuh cuma sekedar kayak penampilannya aja gitu loh, secara penampilan gitu, karena adanya minat gitu loh. Ya kayak para cosplayer ini kan, misalnya di sini kan Jaemin, Mark, Jeno sama Doyoung kan lagi kostum Halloween gitu kan. Ya cuman ya karena ini doang gitu kan, karena adanya minat aja gitu, pengen deh nanti pas SM ngadain Halloween pengen pakai kostum ini, kostum kayak gini gitu kan. Nah, itu termasuk ke dalam imitasi gitu. Itu gampangnya itu seperti itu ya. Jadi bisa dibedain kan antara imitasi dengan identifikasi. Karena itu sering keliru gitu, kalau imitasi kan sama-sama meniru ya. Imitasi, identifikasi sama-sama meniru, tapi apa sih bedanya gitu kan? Ya bedanya itu gitu loh. Kalau identifikasi dia lebih mendalam, tapi kalau imitasi cuma sampai penampilannya aja gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Penampilannya dari secara kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada kayak yang masih bingung gitu? Atau mungkin ada yang mau menjelaskan kemarin PTS gimana soalnya? Susah kah atau ngejebak? Kemarin gimana soal PTS? Kira-kira menurut kalian gimana soalnya? Tapi kelas ini bagus loh. Ada satu orang dapat 100. Ada satu orang dapat 100. Tapi saya nggak mau ngasih tahu siapa. Siapa? Siapa Bu yang dapat 100? Ada. Saya nggak mau ngasih tahu. Spill, Bu. Spill, Bu. Nggak mau. Kasih tahu nilai yang kasih tahu nilai yang lain aja Bu. Nggak, ntar kalian lihat sendiri aja. Biar surprise. Tapi serius, di antara kelas MIPA 1 dengan MIPA 2 ada satu orang. Dari 2 kelas tuh ada satu orang dapat 100. Selamat. Tapi saya nggak mau ngasih tahu siapa orangnya. Pokoknya itu aja sih untuk pertemuan kali ini. Ada lagi mungkin ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya kah? Oh ya, untuk penugasan hari ini nggak ada ya. Mungkin kalian juga masih capek ya terkait PTS kemarin. Jadi biar kalian bisa refreshing sedikit, saya nggak kasih tugas. Terima kasih Bu. Ya nggak apa-apa. Biar kalian jangan terlalu pusing juga, kasihan. Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada bisa kita tutup ya. Karena biar kalian bisa istirahat juga, kan masih ada waktu nih. Kalian jangan lupa ya untuk sarapan ya, karena mungkin kalian yang belum sarapan ya. Jangan lupa istirahat juga, jangan terlalu stres ya. Pokoknya kalian harus dibawa enjoy aja ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada yang sudah aktif ya, Yoga, Adit, Inaya, ya, Kaila, Clemensky, Irsyad, ya, Luna, Farhan, dan Anandira ya, Anandira ya. Terima kasih ya yang sudah aktif hari ini, dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join di Zoom ini ya. Terima kasih semuanya. Ya, semangat untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.